Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Saya Fazera Puspitasari dengan NIM A1B121034. Saya Kaula Azubra dengan NIM A1B121032. Saya Aisyah Priscilia dengan NIM A1B121038. Saya Meirina Putri Fajarwati dengan NIM A1B121045. Saya Marfira dengan NIM A1B121006. Dan Iswanto Adrian dengan NIM A1B121008. Baiklah, di sini kami akan membahas topik dampak psikologi terhadap pembelajaran daring bagi mahasiswa. Selamat menyaksikan. 98 kasus, sehingga total kasus sembuh sebanyak 5.882.660 kasus. Sementara kasus pasien meninggal karena COVID-19 bertambah 17 kasus, sehingga total pasien meninggal sebanyak 156.257 jiwa. Dari 34 provinsi di Indonesia, DKI Jakarta menyumbang kasus terbanyak sejauh ini, yaitu 20,6% atau sebanyak 1.247.609 kasus. Diikuti Jawa Barat sebanyak 1.105.290 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 626.874 kasus. Meski ada tren penurunan kasus positif, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus setelah Lebaran. Pemerintah juga memperbolehkan halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah, tetapi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku agar lebih aman. Misalnya, batas maksimal jumlah tamu yang dapat hadir diatur sesuai dengan PPKM yang berlaku. Untuk daerah dengan PPKM level 3 hanya bisa 50% jumlah orang dari kapasitas tempat. Sedang di level 2 bisa hingga 75%. Dan untuk level 1 bisa 100% jumlah orang dari kapasitas tempat. Atau jika jumlah tamu halal bihalal lebih dari 100 orang, maka penyelenggara perlu menyediakan makanan atau minuman disediakan dalam kemasan bawa pulang. Penyelenggara juga perlu mengimbau untuk menghindari acara makan bersama karena membuka masker ramai-ramai rawan penularan COVID-19. Tentunya semua tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, yakni memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer secara berkala dan menjaga jarak. Guys, tadi ada beberapa tanggapan dari mahasiswa tentang apa sih dampak pembelajaran daring bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaula Azura dengan NIM A1B121032. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi. Kepada kakak, boleh meminta waktunya sebentar? Boleh. Saya ingin bertanya, Kak, apa yang kakak rasakan dari dampak pembelajaran daring? Saya sebagai mahasiswa tentunya sangat merasakan sekali dampak negatif dari pembelajaran daring. Seperti misalnya kendala sinyal, karena di daerah saya itu sinyal kurang dapat dijangkau oleh masyarakatnya. Yang kedua itu banyak sekali gangguan, terutama gangguan dalam rumah. Jadi ketika sedang Zoom banyak sekali gangguan. Dan yang ketiga pemborosan penggunaan kuota. Jadi kadang Zoom banyak sekali. Jadi harus beli kuota terus menerus. Jadi itu adalah suatu pemborosan dan itu dampak negatif yang saya rasakan. Oh iya. Terima kasih Kak atas waktunya yang sudah sama-sama mau diwawancarai. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu nih, selama kita belajar online itu apa sih dampaknya? Belajar online itu juga tergantung, Mbak. Ada juga dampak positif dan ada juga dampak negatif. Nah, yang ingin kakak ketahui itu dampak positif apa dampak negatifnya, Mbak? Positifnya aja. Kalau dampak positifnya itu dari kita melalui kuliah daring atau kuliah online dapat mengakses materi pembelajaran daring kapan saja dan membuka materi dengan mudah. Dan dapat melakukan pembelajaran daring dengan santai. Itu saja ya, Kak? Iya, Kak. Terima kasih. Iya. Oke, di sini saya sudah bersama Kak Lia. Ya, beliau ini merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi, yaitu dari program studi sastra Indonesia. Nah, sebelumnya saya ingin memohon izin dulu pada kakak terlebih dahulu untuk menjadikan kakak sebagai narasumber saya. Nah, apa sih yang kakak rasakan selama menjadi mahasiswa ini terhadap pembelajaran daring? Yang saya rasakan selama ini
dalam pembelajaran ataupun perkuliahan daring itu sangat banyak ya dampaknya. Salah satunya itu ketika ada dosen nih tiba-tiba tidak masuk, lalu saat kita lagi santai, lagi berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara, itu dikirim tugas dan misal nih contohnya dalam 4 pertemuan sekaligus tugasnya menjadi satu, lalu dikumpul dengan deadline yang sangat mepet gitu. Jadi otomatis kita sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi itu merasakan sangat tertekan ya, bahkan bukan sangat lagi, terlalu tertekan gitu, bahkan stres, pusing dan lain sebagainya gitu. Padahal pekerjaan kita itu nggak cuma satu itu gitu. Lalu selama perkuliahan online ini, ketika di dalam Zoom gitu, kita merasakan bosan gitu, mengantuk gitu, terus dan juga materi yang disampaikan dengan dosen itu kurang efisien ataupun sulit untuk kita pahami gitu. Kami pun sebenarnya dalam melakukan perkuliahan daring ini jujur sangat stres dan juga pusing gitu apabila ketika dosen memberikan pembelajaran ataupun tugas itu sulit untuk dipahami dan bahkan kurang efisien seperti itu. Ya, apalagi kan sering ada dosen yang jarang masuk kelas, tiba-tiba ada tugas masuk, jadinya kita agak kurang memahami. Dijelaskan aja belum tentu memahami, apalagi tidak ya kan. Nah, lalu apa sih yang kakak rasain selama ini? Apakah perkuliahan daring ini menyenangkan ataupun tidak? Jika ditanya menyenangkan atau tidaknya, sebenarnya menyenangkan saja, tapi balik lagi ke sisi yang awal tadi gitu. Bahkan dalam perkuliahan daring ini banyak dampak yang dirasakan gitu. Contohnya nih, misal ketika kita mengirimkan tugas gitu, deadline sangat mepet gitu, dan tiba-tiba jaringan sangat buruk gitu. Wah, itu rasanya campur aduk gitu. Betul. Rasanya aduh, kalau dikirim terlambat nanti kurang nilainya, kalau mau dikirim tepat waktu ya gimana gitu kan, serba salah gitu. Kalau dibilang menyenangkan atau tidak, jujur sedikit menyenangkan, tetapi ada juga sisi yang tidak menyenangkannya gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Sama-sama. Nah, itulah tadi hasil wawancara kami terkait dampak dari pembelajaran daring selama ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sekarang kan lagi zaman-zamannya itu masalah COVID-19 nih. Nah, pendapat kamu dampak dari COVID-19 ini untuk masalah pendidikan di dalam mahasiswa itu apa? Menurut pendapat saya sendiri, yang sekarang sedang terjadi pada pendidikan itu seperti sekolah daring. Nah, di daerah-daerah terpencil seperti di dusun atau di daerah yang susah sinyal itu sangat susah untuk melakukan Zoom, seperti macet-macet kayak. Jadi tuh materi yang disampaikan oleh guru tersebut tuh tidak masuk dan kayak susah dipahami gitulah. Nah, terus karena kita COVID ini kan dilarang keluar rumah, jadi tuh kayak seperti kurang bersosialisasi, kurang kayak berteman di luar, kayak jarang berkumpul gitulah. Terima kasih atas jawabannya. Sedikit saya simpulkan, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka atau bertemu dengan dosen maupun mahasiswa lain, karena kita menggunakan media teknologi seperti laptop, HP, maupun pakai aplikasi yang lainnya seperti Zoom Meeting, WhatsApp, dan lain-lain. Mungkin hanya itu materi dan wawancara yang dapat kelompok 5 sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.